Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meli Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama di sini mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yaitu ada tujuan kerangka dasar. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Dan yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya ada pemakai laporan keuangan, ada investor sekarang dan investor potensial, lalu pemilik dana KAR, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, lalu ada pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Selanjutnya ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Substansinya yaitu yang pertama, setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Lalu yang kedua, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar atau market disiplin yang baik. Selanjutnya adalah asas transaksi syariah. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi, dan saling beraliansi. Lalu yang kedua adalah keadilan atau adalah, yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dalam melarang adanya unsur-unsur riba atau bunga, kezaliman, judi, unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad dan haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah kemaslahatan atau maslahah, yang harus memenuhi dua unsur yaitu halal atau patuh terhadap ketentuan syariah dan tayyib yaitu membawa kebaikan dan bermanfaat. Lalu yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, serta aspek pemanfaatan serta pelestarian. Dan yang kelima adalah universalis, yang atau syumuliyah, di mana esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya, karakteristik dari transaksi syariah. Yang pertama adalah transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Lalu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur garor, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dan dari uang atau time value of money, lalu transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran atau ihtikar. Dan yang terakhir tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Selanjutnya tujuan daripada laporan keuangan ada 4. Yang pertama meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation, fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah posisi keuangan entitas syariah yang disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana.
Lalu informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah, dan yang terakhir adalah catatan dan schedule tambahan, yang mana merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan. Selanjutnya, asumsi dasar ada dua, yaitu yang pertama dasar akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi, serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah kelangsungan usaha, di mana entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami, yaitu kemudahan informasi untuk segera dapat dipahami. Yang kedua relevan, yaitu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga adalah keandalan, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Lalu yang keempat dapat dibandingkan, pembanding berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa antara periode entitas syariah yang sama untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain. Lalu ada keandalan informasi yang relevan dan andal. Yang pertama tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan hilang relevansinya. Dan yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat, di mana manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih laba adalah penghasilan dan beban. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yaitu bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan pengguna dana zakat serta laporan sumber dan pengguna dana kebijakan. Dan yang ketiga adalah komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Selanjutnya pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah biaya historis atau historical cost, di mana aset dicatat sebagai pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau obligation. Yang kedua adalah biaya kini atau current cost. Aset dinilai dari jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Sedangkan liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlakukan untuk menyesuaikan kewajiban sekarang. Dan yang ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian, di mana aset dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Sedangkan liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai konsep dasar akuntansi menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI dan pemikiran Islam, di mana tujuan akuntansi keuangan ini yang pertama dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan ini yang pertama ada pemegang saham, kedua pemegang investasi, lalu pemilik dana, lalu pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Selanjutnya adalah paradigma, asas, dan karakteristik, di mana yang pertama tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Yang kedua tidak boleh dilakukan secara tidak adil, lalu tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas, dan yang terakhir adalah harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuannya harus selalu disesuaikan dengan tuntutan Islam, sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Lalu bentuk laporan keuangan AAOIFI ini yang pertama adalah laporan keuangan perubahan, yang kedua laporan laba rugi posisi,
lalu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat laporan arus kas, lalu laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, lalu laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan yang terakhir laporan sumber dan pengguna dana Qard Hasan. Selanjutnya adalah kerangka akuntansi syariah. Yang pertama entitas unit akuntansi, yang kedua kegiatan usaha yang berkelanjutan, yang ketiga periodisasi, yang keempat satuan mata uang, lalu konservatif, harga perolehan, penandingan antara pendapatan dan beban, dasar akrual, pengungkapan penuh, dan yang terakhir substansi mengungguli bentuk. Lalu karakteristik dari kualitatif ini, yang pertama relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Lalu yang terakhir bentuk laporan menurut pemikiran Islam. Yang pertama neraca yang menggunakan nilai saat ini untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Lalu yang kedua laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.